Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'ana imama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ma min syai'in fis samawati wal ardi illa wa huwa bihi adra. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Panjatkan puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teringat daripada perkataan seorang sahabat, yaitu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau pernah berkata sebagaimana termaktub di dalam kitab Nasaihud Diniyah, karya daripada yang disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau berkata, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, an-ni'am sittatu asya. Nikmat itu adalah 6 perkara, nikmat a'zamuha, yang paling besar. Nah, di antara yang 6 itu adalah Al-Qur'an, yaitu adalah Al-Qur'an. Jadi sahabat sekalian, Al-Qur'an adalah salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada ulama mengatakan, siapa yang mau berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW beliau bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kalian akan Al-Quran, karena sesungguhnya adalah Al-Quran menjadi syafaat penolong bagi kalian nanti di hari kiamat. Nah, jadi sahabat sekalian, Rasulullah menyuruh kepada kita untuk membaca Al-Quran. Nah, karena Al-Quran bisa menjadi syafaat kita di hari kiamat. Pelajaran apa yang di dunia yang lebih hebat daripada Al-Quran? Ilmu dunia tidak ada yang menjanjikan untuk dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Tetapi Al-Quran akan memberikan syafaat. Tapi di dalam hadis yang lain, man qara'al Quran wa amila bima fi. Siapa yang membaca Al-Quran dan diamalkan, yulbasu walidah tajan yaumal qiyamah, maka akan dipakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya, dau'uhu asyaddu min dau'is syamsi fid dunya, yang mana cahayanya mengalahkan cahaya matahari di dunia. Yang kita garis bawahi sahabat sekalian, bahwasanya kita baca dan kita amalkan. Dan inilah kewajiban kita sebagai umatnya Nabi. Jangan lupa kita baca Al-Quran. Nah, oleh karenanya Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Paling baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan kalau sudah bisa untuk mengajarkan kepada yang lain. Jadi bukan hanya orang yang hafal Quran yang mendapatkan kelebihan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, tetapi dalam hadis ini orang yang membacanya dan juga orang yang mengamalkannya. Bahkan ulama mentafsirkan hamilul Quran al-amil, al-alim bihalali wa harami wal amil biha. Artinya orang yang hamil Quran itu adalah orang yang alim dengan hukum halal dan haram, dan juga dia mengamalkan akan isi Al-Quran. Nah, jadi inilah sahabat sekalian, kewajiban kita kepada Al-Quran, hendaklah kita baca. Nah, mari semangat kita mempelajari Al-Quran. Semakin kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan dibersihkan oleh Allah daripada kekotoran.
Nabi bersabda, inna hadhil qulub tasda. Sungguhnya hati kita ini bisa berkarat. Kama yasdaul hadid, sebagaimana berkaratnya hati. Qalu fama jalauha. Lalu sahabat bertanya, kemudian bagaimana cara membersihkannya wahai Rasulullah? Qala tilawatul Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk belajar akan Al-Quran. Walaupun terbata-bata, asalkan kita belajar, maka pahala Allah berikan berlipat kepada kita. Yaitu pahala kita berusaha untuk membaca, dan kemudian pahala bacaan Al-Quran itu sendiri. Jadi mari semangat kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita patah semangat di dalam belajar Al-Quran. Nah, kalaupun misalnya kita sudah belajar, mungkin karena faktor umur, nah sehingga orang tersebut lambat ataupun sudah berulang-ulang tidak bisa bacaan Al-Quran, maka ada jalan keluarnya sahabat sekalian. Nah, yaitu dengan cara mendengarkan bacaan Al-Quran. Bahkan disebutkan Rasulullah sering beliau meminta kepada sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, baca kamu akan Al-Quran. Nah, lalu kata Abdullah bin Mas'ud, kaif? Bagaimana hai Rasulullah? Wa alaika unzil, kepadamu Al-Quran diturunkan. Nah, lalu Nabi bersabda, ini ahabu, aku sungguhnya cinta, bahwasanya aku membaca Al-Quran daripada selain aku, au kamakal. Nah, jadi ini Rasulullah mengajarkan pada kita, kalau kita nggak bisa atau bahkan kita lagi pengen mendengarkan, maka dengarkan. Karena mendengarkan itu pun juga Allah berikan pahala yang besar. Dan termasuk orang yang juga qiraah, membaca, tapi membacanya dengan pendengaran. Nah, jadi sahabat sekalian, bagi orang yang tidak bisa bacaan Al-Quran sudah belajar, nah maka paling kurang jangan kita tidak mendengarkan akan bacaan Al-Quran. Nah, karena Nabi mengajarkan kepada kita, beliau sering menyuruh sahabat beliau untuk membacakan beliau Al-Quran. Nah, demikian sahabat sekalian. Jadi tugas kita membaca, kemudian kita mendengarkan. Nah, kemudian tidak kalah penting yaitu adalah mengamalkan akan isi Al-Quran. Tentunya yang wajib-wajib kita kerjakan. Nah, kemudian yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, nah juga kita berusaha untuk mengerjakannya. Nah, sehingga apabila kita kerjakan yang demikian, insya Allah sebagaimana sabda Nabi yang kita sampaikan di awal, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, sungguhnya Al-Quran akan datang pada kita memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah dan mendapat syafaat Al-Quran, mulai daripada alam barzah sampai nanti masuk ke dalam surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.